Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Nafisa dengan nomor pokok mahasiswa 212171023. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri, tujuan, serta unsur dinamis dalam belajar. Saya dari kelas C yang diampu oleh Ibu Wiwin Herwina, SPD MPD. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Belajar terjadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan manusia juga. Bagi seorang pelajar, belajar merupakan suatu kewajiban dan beberapa ahli mengemukakan bahwasannya pengertian belajar dalam memberikan gambaran tentang pengertian belajar juga. Reber dan Sugihartono mereka mengatakan bahwasanya belajar dalam dua pengertian. Yang pertama, belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan, dan yang kedua, belajar sebagai perubahan kemampuan berinteraksi relatif langgeng sebagai hasil latihan yang diperkuat. Kemudian Sugiharto juga mengatakan bahwasannya belajar secara lebih rinci dalam belajar pembelajaran merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi sebuah individu dengan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan dan kita semua sudah memahami tentang pengertian belajar, kita masuk ke materi inti yang mana yang pertama, ciri-ciri belajar. Seorang Saiful Bahri Jamarah pada 2011 ia mengemukakan bahwasannya perubahan yang terjadi secara sadar individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu. Sekurang-kurangnya individu merasakan hal terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang pertama, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Perubahan ini terjadi dalam diri individu sendiri, berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan dalam bersifat positif dan aktif. Perubahan ini selalu terjadi karena bertambah dan tertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha yang dilakukan, belajar yang dilakukan pun makin banyak dan makin baik perubahan yang akan diperoleh oleh peserta didiknya nanti. Dan yang ketiga, adanya perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Artinya, perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Berarti tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat menetap. Lalu yang keempat, adanya perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Berarti perubahan ini memiliki tingkah laku terjadi karena adanya tujuan yang akan dicapai. Perubahan tingkah laku ini benar-benar sudah disadari oleh setiap peserta didik. Selanjutnya yang kelima yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jika seseorang belajar suatu sebagian hasilnya, ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, keterampilan, serta pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua yaitu tujuan belajar. Tujuan belajar pada dasarnya merupakan suatu harapan, yaitu apa yang diharapkan dari peserta didik sebagai hasil belajar. Sumiati dan Asra pada 2009 mereka memberikan batasan yang lebih jelas tentang tujuan pembelajaran, yaitu maksud dikomunikasikannya melalui pernyataan yang menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari seorang peserta didik. Menurut Haji Daryanto 2005,
Beliau mengatakan bahwasanya tujuan mempelajari adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran memang perlu dirumuskan dengan jelas karena perumusan tujuan yang jelas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. RPP merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat 1, yaitu pendidikan yang mengembangkan harus diberlakukan secara profesional. Nah, berikut merupakan cara untuk pengembangan RPP dalam garis besarnya, yaitu dengan mengisi kolom identitas. Yang pertama, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan. Yang kedua, menentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang akan digunakan yang terdapat dalam silabus yang telah disusun. Yang ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator yang telah ditentukan. Yang keempat, mengidentifikasi materi standar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Yang kelima, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang keenam, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar yang akan digunakan. Yang kedelapan, menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, dan teknik penskoran. Selanjutnya yang terakhir yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar. Hamalik 2008 mengemukakan bahwasannya pencapaian kualitas pembelajaran yang baik dipengaruhi oleh unsur-unsur dinamis dalam proses belajar yang meliputi 1. Motivasi siswa, 2. Bahan belajar, 3. Alat bantu belajar, 4. Suasana belajar, dan yang kelima mengkondisikan subjek belajar. Penjelasan dari yang poin 1 yaitu motivasi yang muncul karena kebutuhan dari dalam diri peserta didik yang dianggap lebih baik dibandingkan rangsangan dari luar. Namun, seringkali dari dalam tidak ada atau tidak adanya timbal balik yang memerlukan rangsangan dari luar agar timbul untuk motivasi belajar. Dan yang kedua, yaitu bahan belajar. Bahan belajar ini meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajar. Yang ketiga, adanya alat bantu belajar, yaitu untuk digunakan membantu siswa agar dapat belajar secara efektif dan efisien. Dengan alat bantu ini, maka pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Yang ketiga, yaitu suasana belajar. Suasana ini memiliki arti penting bagi kegiatan belajar karena mempengaruhi motivasi, kegiatan, serta keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya. Selanjutnya, kondisi subjek belajar. Kondisi subjek belajar ini untuk menentukan kegiatan dan keberhasilan belajar. Misalnya, siswa dapat belajar dengan baik apabila perbedaan sehat, siap melakukan kegiatan belajar, dan memiliki minat bakatnya. Sementara kondisi siswa yang kurang sehat, yaitu kelelahan, belum siap belajar, dan minat belajarnya rendah. Dan yang terakhir adalah jenis belajar yang dilakukan oleh manusia. Adapun beberapa jenis belajar menurut sebagai berikut, yaitu belajar rasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ditarik kesimpulannya, yaitu belajar merupakan suatu proses perubahan kepribadian seseorang, di mana perubahan tersebut dibentuk peningkatan kualitas yang meliputi perilaku,
pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya yang bertujuan dari pembelajaran ini untuk memperoleh pengetahuan, menanamkan konsep dan keterampilan serta membentuk yang sikap. Ciri-ciri belajarnya yaitu terjadinya perubahan tingkah laku kognitif, afektif, serta psikomotor dan campuran.